Menjelang pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak November 2024, bursa calon gubernur dan wakil gubernur mulai menghangat, salah satunya di DKI Jakarta. Aroma perang bintang kian mengemuka setelah mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diisukan maju dalam bursa pilkada DKI Jakarta 2024. Dalam sejarahnya, pilkada DKI Jakarta selalu menarik perhatian publik, tak hanya di Jakarta, tapi juga nasional. Lantas seperti apa riwayat kontestasi pilkada DKI Jakarta dalam beberapa episode terakhir? Sejak Juni 2005, pemilihan kepala daerah tak lagi lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Seperti pemilihan umum, pemilihan kepala daerah sejak itu dilakukan secara langsung. Tercatat ada 226 daerah yang meliputi 11 provinsi serta 215 kabupaten kota yang menggelar pilkada langsung. Di Jakarta untuk pertama kalinya menggelar pilkada langsung pada tahun 2007. Ada dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang bertanding kala itu. Adang Doro Jatun yang juga mantan Wakapolri berpasangan dengan Dhani Anwar melawan Fauzi Bowo, mantan Wagub DKI Jakarta Era Sutioso berpasangan dengan Priyanto. Adang Doro Jatun, Dhani Anwar dicalonkan PKS, sementara Fauzi Bowo atau Foke Priyanto dicalonkan gabungan 19 partai politik, diantaranya Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Golkar, PAN, dan P3. Fauzi Bowo Priyanto menang dengan meraup 57,9% suara. Namun menariknya, duet Adang Dhani yang hanya didukung sendirian oleh PKS masih mampu mendapat 42,1% suara. Hal ini menunjukkan gelagat awal pengaruh PKS di kancah politik ibu kota. Pada 2012, DKI Jakarta kembali menggelar pilkada langsung untuk kedua kalinya. Ada 6 pasang calon yang bertarung. Fauzi Bowo Nahrawi Ramli didukung Partai Demokrat, PAN, Hanura, PKB, PBB, PMB, dan PKNU. Duet Hendarji Ahmad Riza Patria maju dari jalur independen. Adapun Jokowi, mantan wali kota Surakarta yang kala itu mulai menggait perhatian publik, berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang didukung oleh PDIP dan Gerindra. Sementara Hidayat Nur Wahid dan Didik didukung PKS. Sedangkan Faisal Basri bin Binyamin maju dari jalur independen. Ada lagi Alex Nurdin yang baru saja menanggalkan jabatan Gubernur Sumatera Selatan dan Nono Sampono yang didukung Golkar, P3, PKPB, Partai Patriot, dan PNI Marhainisme. Pada putaran pertama, pasangan Jokowi Ahok menang dengan perolehan 1.847.157 suara. Sedangkan posisi kedua, pasangan incumbent Fauzi Bowo Nahrawi Ramli dengan 1.476.648 suara. Di putaran kedua, Jokowi Ahok berhasil menang dengan meraih sekitar 53,82% suara. Sementara Fauzi Bowo Nahrawi Ramli hanya mengantongi 46,18% dari jumlah suara sah. Di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 atau yang ketiga kalinya diselenggarakan, terdapat 3 pasang calon yang bertarung. Ahok yang berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat diusung PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura. Kemudian pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno yang diusung Partai Gerindra dan PKS, serta Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni diusung oleh Demokrat, P3, PKB, dan PAN. Di putaran pertama, pasangan Ahok Jarot memperoleh 42,99%, sedangkan Anies Sandiaga memperoleh 39,95% suara. Sementara AHY Silviana Murni hanya mendapat 17,07%. Hal ini membuat pilkada dilanjutkan ke putaran kedua. Meski berhasil unggul di putaran pertama, pada putaran kedua, pasangan Ahok Jarot ternyata hanya meraih 2.350.366 suara atau 42,04%. Sedangkan pasangan Anies Sandi mendapat 3.240.987 suara atau 57,96%. Atas hasil ini, Anies Sandi berhasil menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022. Kekalahan Ahok ini terjadi di tengah isu SARA dan polarisasi masyarakat yang kental. Bahkan saat itu Ahok juga disandung kasus penistaan agama. Kasus itu berawal dari pernyataannya yang mengutip surat Al-Maidah ayat 51 saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu 27 September 2016. Meski telah menyampaikan permintaan maaf, kasus tak mereda. Yang terjadi justru muncul berbagai aksi demonstrasi massal, mulai dari aksi 411, aksi 212, dan rangkaian aksi bela Islam lainnya. Kini Pilkada DKI Jakarta 2024 akan menjadi yang keempat kalinya digelar secara demokratis. Jumlah nama pun mulai muncul dan dijagokan maju untuk menduduki kursi DKI Jakarta 1. Selain Ridwan Kamil, ada pula Ahmad Saroni, politisi Partai Nasdem yang sempat dijuluki Crazy Rich Tanjung Priok. Yang pasti, perang bintang kemungkinan bakal tersaji lagi. Kita tunggu saja.